Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu blog, kemudian apa itu blogger. Dan kita juga akan ngebahas bagaimana caranya kita dapat penghasilan 10 juta per bulan dari ngeblog. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu blog, kemudian apa itu blogger, dan gimana caranya kita dapat penghasilan dari ngeblog. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, mari kita awali pembahasan kita dengan sebuah cerita ya. Biar mudah pahamnya, kita coba mulai dengan cerita. Nah, ini cerita tentang Justin Hall. Nah, ini orangnya ya, lagi senyum. Nah, jadi pada tahun 1994, si Justin ini udah bisa ngebuat website-website sederhana. Karena tahun 94 itu dia itu ketika itu masih mahasiswa gitu ya. Jadi masih suka ngotak-ngatik. Nah, karena bikinnya itu sendirian, jadi dia bingung mau masukin apa dalam websitenya ini. Nah, ternyata dia punya ide, oh gimana kalau saya nulis tentang keseharian saya aja gitu kan. Nah, dibikinlah sebuah diary online ketika itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu diary itu apa ya, searching aja di Google gitu ya, diary. Yang jelas si Justin Hall ini bikin diary secara online. Isinya yaitu catatan-catatan perjalanan hidup dia. Nah, tapi ada hal yang membedakan dari website yang dibuat oleh Justin Hall ini. Apa yang membedakannya? Nah, ini dia. Isinya itu pengalaman pribadi. Kalau di masa itu, tahun 94 itu, website itu biasanya universitas atau bisnis gitu ya yang bikin website itu. Nah, jarang orang yang membuat website, apalagi isinya itu cuma pengalaman pribadi. Nah, apalagi yang unik dari yang dibuat Justin Hall ini? Nah, yang unik adalah dia membuat websitenya itu sesuai dengan urutan waktu. Artinya mulai hari ini gitu kan, ditulis lagi besok gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi pakai urutan waktu. Itu tahun 94. Kemudian tahun 97 ternyata mulai ramai orang-orang yang melakukan hal mirip dengan si Justin ini. Buat website sederhana, kemudian mencatat segala sesuatunya di website tersebut. Apa yang dia lakukan, apa yang dia sukai, dan lain sebagainya. Maka tahun 97 itu terbentuklah istilah weblogs zaman dulu. Artinya logging the web. Jadi cuma nyatat-nyatat doang gitu kan. Bikin website tapi isinya cuma nyatat-nyatat doang. Lumayan aneh ketika itu ya. Tapi tren ini ternyata terus berlanjut, terus berkembang dan makin banyak orang yang melakukan hal serupa. Nah, oleh karena itu, karena saking banyaknya, ini menjadi sebuah tren, mirip jadi sebuah kebiasaan baru gitu. Orang pun mulai banyak membicarakannya. Nah, karena terlalu panjang weblogs, mulai ada singkatan yang disebut blog gitu. Cuma blog doang, singkatan dari weblog. Jadi disingkat blog. Munculnya singkatan itu tahun 99. Nah, kemudian terus berkembang, semakin banyak orang yang melakukan hal serupa dengan si Justin ini, sehingga tahun 2003 kata blog dan weblog itu masuk kamus Merriam-Webster. Nah, jadi bahasa resmi di Amerika Serikat. Jadi si Justin ini orang Amerika ya, dari Amerika Serikat. Nah, dan aktivitas ini menjadi aktivitas resmi yang masuk dalam kamus gitu kan, jadi bahasa resmi. Dan kemudian semakin banyak orang dan ini pun menjadi kegiatan yang mendunia. Semakin banyak orang yang melakukan hal serupa dengan Justin. Nah, kemudian di masa-masa sekarang, nah muncullah istilah vlog. Nah, mungkin teman-teman udah bisa menebak apa nih vlog ini. Ya mirip dengan weblog tadi ya. Vlog itu singkatan dari video log. Jadi membuat log, membuat catatan dalam bentuk video. Sama halnya dengan blog. Kalau blog itu membuat catatan dalam bentuk teks, kalau vlog itu membuat catatan dalam bentuk video. Nah, seperti itulah sejarah dari blog. Jadi teman-teman udah tahu ya, blog itu apa. Sekarang yang belum kita ketahui, blogger. Blogger itu apa gitu. Oke, kita lanjut. Kita ketemu sama Justin lagi gitu. Si Justin Hall ini kok muncul terus ya. Jadi, nah ini dia. Justin Hall itu menjadi blogger pertama di dunia. Nah, teman-teman pasti udah kepikiran, kira-kira blogger itu apa? Blogger itu adalah seseorang yang secara teratur menulis di blog. Atau bahkan pekerjaannya adalah menulis blog. Inilah yang biasa kita sebut blogger. Dan bahkan
selain jadi blogger pertama, si Justin Hall ini disebut juga sebagai blogger tertua. Karena apa? Karena blognya emang tua banget, teman-teman. Coba teman-teman hitung ya, dari 94 sampai sekarang blognya masih bisa diakses. Nah, jadi berapa tahun kira-kira tuh? Udah puluhan tahun ya, 20 tahun lebih umur dari blognya si Justin Hall ini. Buat teman-teman yang penasaran pengen lihat blog pertama di muka bumi, nah ini dia linknya. Tapi kalau diakses seperti biasa, ini saya pernah coba, alamat ini nggak bisa diakses ya. Nggak tahu kok jadi internet positif gitu ya. Padahal isinya nggak ada apa-apanya, cuma catatan si Justin Hall doang. Nah, tapi ini masih bisa teman-teman akses pakai VPN atau yang sejenisnya. Nah, jadi kalau penasaran pengen lihat blognya si Justin, nah silahkan diakses ya. Nah, itulah blog pertama dan si Justin menjadi blogger pertama di dunia. Nah, jadi teman-teman sekarang udah tahu blogger itu apa? Orang yang nulis blog. Loh, kok aneh ya? Kok gini? Kok gini? Nah, ternyata blogger juga merupakan layanan dari Google. Nah, ini sama, penulisannya sama, pembacaannya juga sama gitu. Nah, tapi blogger yang service ini, blogger yang layanan Google ini dibuat setelah istilah blogger itu muncul. Jadi datang belakangan si Google-nya ya. Karena teman-teman pasti udah tahu kalau sejarah Google tahun berapa gitu kan. Jadi datang belakangan. Nah, pertama kali blogger.com ini dikembangkan oleh Viralab. Nah, dan tahun 2003 dibeli oleh Google. Kalau teman-teman masih ingat, tadi kita udah ngomongin tahun 2003. Ada apa? Iya. Tahun 2003 itu adalah tahun di mana istilah blog masuk ke dalam kamus Merriam-Webster. Dan pada tahun itu juga, si Google mengakuisisi startup ini dan menjadikan Blogger menjadi layanan gratis untuk membuat blog. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, ada dua jenis, ada blogger.com, ada blogger doang. Dan bahkan dulunya ini, Blogger ini bukan blogger.com ya, kalau nggak salah itu namanya Blogspot kalau zaman dulu. Oke, kemudian nah, sekarang gimana caranya kalau teman-teman pengen bikin blog? Nah, itu gampang aja ya. Yang pertama, teman-teman bisa datang ke blogger.com, yaitu tadi blogger.com, teman-teman akses saja, di situ udah bisa langsung bikin blog gratis, nggak perlu bayar, dan bikinnya juga cepat, paling nggak nyampe 10 menit udah jadi gitu kan. Selain itu, teman-teman juga bisa bikin blog di wordpress.com. Ini sama juga, service layanan gratis untuk membuat blog. Dan masih banyak lagi layanan untuk membuat blog. Salah satunya juga Medium yang juga dikenal. Kemudian Squarespace, Tumblr, Joomla, Drupal, Typepad, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali layanan gratis untuk membuat blog. Teman-teman bisa uji coba sendiri. Tapi yang paling umum dan yang paling mudah itu adalah Blogger, kemudian WordPress. Dua nama ini yang paling sering kita dengar. Nah, saya sarankan buat teman-teman yang pemula boleh coba blogger.com dulu karena sangat mudah dan teman-teman nggak akan diribetkan dengan perkara teknis gitu kan. Teman-teman bisa langsung nulis, teman-teman bisa langsung nulis hari itu juga. Nah, sekarang kita udah tahu gimana cara bikinnya, tinggal datang kan ya. Tinggal akses blogger.com. Nah, sekarang bagaimana caranya menghasilkan uang dari blog? Nah, bikinnya udah tahu. Nah, terus kalau udah bikin gimana caranya supaya blog itu menghasilkan? Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang lewat blog. Yang pertama itu adalah yang paling cepat. Nah, yang paling cepat itu adalah dengan jualan. Nah, teman-teman bikin blog, kemudian blog itu digunakan sebagai sarana untuk berjualan. Nah, ada banyak sekali contohnya, teman-teman. Saya punya teman-teman di komunitas, itu bahkan ada yang sampai miliaran dapat uang dari blog. Karena dia berjualan jasa. Jasa apa? Kalau nggak salah itu jasa calo, pembuatan dokumen. Bayangin, bisa sampai miliaran dapat dari jualan. Dan jualan itu bisa banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa jualan produk. Misalnya kalau teman-teman bisa membuat produk sendiri, entah itu produk apa, entah itu makanan, entah itu kerajinan tangan, atau apapun itu, teman-teman bisa jual melewat blog. Dan itu adalah proses menghasilkan uang paling cepat. Nah, selain itu teman-teman juga bisa jual jasa. Biasanya jasa yang dijual itu adalah jasa yang bisa diakses secara online. Misalnya, jasa pembuatan artikel, jasa desain, jasa pembuatan website, jasa banyak deh pokoknya jasa-jasa yang bisa teman-teman jual lewat blog. Nah, selain itu apa? Ada juga edukasi. Ada juga orang-orang yang menawarkan les privat melalui blognya. Nanti bisa diarahkan ke
WA atau ke Zoom atau media lainnya. Tapi yang jelas penjualannya itu melalui blog. Nah, tiga ini saja kalau teman-teman jalanin, ini udah bisa menghasilkan banyak banget kalau ditekuni ya. Saya pernah ketemu salah satu teman di komunitas saya itu bahkan bisa jualan tiang ya, tiang antena yang tingginya sampai 30 meter, 40 meter gitu, lewat blog. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Nggak nyangka bakal ada yang beli. Tapi itu kenyataan dan itu udah ada yang menjalankan. Bahkan mungkin jasa-jasa sederhana ya, teman-teman mungkin nggak percaya, tapi sekarang orang sedot WC juga bikin blog teman-teman. Bikin blog sedot WC yang menceritakan tentang kegiatan dia ketika nyedot WC gitu. Ada yang baca dan ada yang pesan jasanya lewat blog. Nah, teman-teman jangan ngeremehin gitu. Sedot WC aja bikin blog gitu. Apalagi teman-teman mungkin yang senang memanah misalnya, senang miara kucing, senang miara binatang, burung misalnya, itu bisa dibikinin blog dan edukasinya bisa teman-teman jual. Cara memelihara kucing yang bla 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 gitu kan. Cara memelihara burung supaya bla 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 gitu kan. Nah, itu bisa dijual. Pengetahuannya itu bisa dijual. Nah, ini cara mendapatkan uang paling cepat melalui blog. Kemudian apa lagi? Kemudian ada yang namanya affiliate. Nah, kalau yang pertama ini adalah kita jualan produk kita sendiri, jasa kita sendiri. Nah, kalau affiliate ini kita menjualkan produk orang lain. Nah, yang paling mudah itu adalah produk digital. Sekarang di Indonesia ini udah banyak banget kreator-kreator produk digital. Teman-teman tinggal daftar kepada kreator-kreator yang ada, kemudian teman-teman bisa dapat komisi dalam setiap penjualan. Bahkan komisinya itu bisa 300.000, bahkan bisa di atas itu ya. Ada banyak banget yang bisa teman-teman jual. Bahkan ada yang mampu membayarkan komisinya itu sebulan 2 kali. Jadi teman-teman gajian 2 kali sebulan gitu ya untuk affiliate produk. Untuk produk digital ya. Produk digital itu maksudnya gimana? Misalnya template PowerPoint, template video, seperti itulah kira-kira bentuk produk digital yang banyak dijual sekarang. Kemudian apalagi teman-teman bisa akses ratakan.com. Nah, ini bukan promosi sih. Kalau zaman dulu saya juga belajar di ratakan.com ini. Di sana ada banyak sekali produk digital yang siap teman-teman jual kepada orang lain lewat blog. Nah, bahkan nggak pakai blog juga bisa gitu. Affiliate. Tapi akan lebih efektif kalau teman-teman jualnya lewat blog. Nah, ini ratakan. Dan ini sangat mudah untuk menghasilkan uang lewat teknik seperti ini ya, affiliate. Kemudian apalagi kalau teman-teman udah mulai jago untuk yang di Indonesia, teman-teman bisa masuk ke Amazon. Ada juga Clickbank. Nah, ini banyak sekali, ini hanya sebagian yang saya tahu untuk affiliate ya. Ada banyak sekali di luaran sana affiliate yang bisa teman-teman ikuti. Nah, ini juga ada Lazada ya. Nah, ini ada Lazada, teman-teman juga bisa ikuti. Bahkan ada private affiliate, hanya orang-orang khusus yang bisa masuk ke program affiliate-nya. Budget komisinya itu udah gede banget biasanya. Nah, ini cara kedua untuk menghasilkan uang dari blog. Jadi kalau di judulnya itu 10 juta per bulan, itu kecil sebenarnya teman-teman. Banyak yang mendapatkan lebih dari 10 juta per bulan. Khususnya kalau saya pribadi lewat jasa aja itu bisa banyak banget ya. Saya ada jasa yang sampai puluhan gitu ada gitu. Bahkan edukasi dibayar per jam juga ada. Nah, jadi ada banyak pilihan sekali untuk menghasilkan uang lewat blog. Kemudian apalagi? Nah, kemudian selanjutnya ini barulah iklan. Nah, iklan inilah yang teman-teman sering dengar biasanya. Iklan yang paling sering didengar itu adalah AdSense. Karena apa? Karena ada juga di YouTube. Ternyata juga ada di blog. Sebenarnya bahkan lebih awal itu adalah yang ada di blog gitu ya. Ini udah sering banget, udah banyak banget orang yang menikmati AdSense dari blog. Kemudian YouTube muncul, nah banyak yang beralih juga ke YouTube. Tapi AdSense di blog ini tidak mati ya, tidak mati. Tapi masih banyak banget orang yang mendapatkannya. Nah, jadi teman-teman bisa coba lewat AdSense. Nah, kenapa saya taruh iklan AdSense ini di nomor 3 bukan nomor pertama? Karena apa? Karena tidak bisa cepat teman-teman mendapatkannya. Nah, kalau jualan ini bisa sebulan ini bisa teman-teman jualan pakai blog gitu ya. Kalau udah menguasai tekniknya ya, sebulan itu bisa. Tapi kalau iklan AdSense ya nggak bisa. Kemungkinan perlu setengah tahun gitu baru bisa menghasilkan uang
lewat AdSense. Nah, kemudian apa lagi? Ada juga MGID. Ini hanya dua contoh aja ya. Iklan, ada banyak sekali provider iklan yang bisa teman-teman ikuti. Bahkan teman-teman juga bisa memberikan iklan mandiri. Artinya nanti teman-teman bisa menyantumkan iklan secara manual pada blog teman-teman. Saya ada orang pengen iklan gitu, teman-teman bisa masukin, tinggal tentuin aja gitu, terserah teman-teman berapa budgetnya gitu kalau ngiklan sebulan misalnya. Biasanya iklan banner gitu ya, untuk iklan untuk blog-blog gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah review. Nah, semua ini bisa teman-teman jalankan asal teman-teman tekun aja gitu kan, dipelajari betul-betul. Dan ini saya ingatkan di awal, ini semua tidak sederhana, tidak mudah. Nah, jadi teman-teman harus, tapi tentu kalau dibandingin kerja biasa, kerja manual, bukan kerja online, tentu ini jauh lebih mudah, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mengharapkan AdSense ya. AdSense itu kerjanya mudah, tapi lama gitu ya. Bikin artikel mungkin sampai setahun gitu, nggak dapat uangnya gitu. Tapi setelah setahun, begitu keterima di Google, nah baru ngalir duitnya gitu ya. Sama kayak YouTube seperti itu. Oke, yang terakhir tadi belum dibahas ya, review. Review ini juga lumayan gede ya. Saya penghasilan dari review itu pertama kali kalau nggak salah 750. Dan itu dibayar pakai dolar. 50 dolar gitu. Berapa ya? Nah, sekitar itulah. Satu kali artikel yang kita tulis itu dibayar 50 dolar. Nah, kan lumayan kan? Coba dapat 10 aja satu bulan kan udah hampir dapat tuh 10 juta kan, seperti itu dari review. Review ini kalau untuk Indonesia mungkin jarang teman-teman dapatkan, tapi kalau udah blognya lumayan gede, teman-teman bakal dapat banyak permintaan review dari luar negeri. Bahkan kalau blog teman-teman itu berbahasa Indonesia, saya sendiri blognya ada yang berbahasa Indonesia, dan itu juga dapat tawaran mereview dari luar negeri itu banyak banget. Pasar Indonesia itu sudah dimulai dilihat oleh corporate luar negeri, sehingga dia sangat mempertimbangkan blogger-blogger dari Indonesia. Nah, itu ya. Ada 4 di sini, ada masih banyak lagi caranya untuk menghasilkan uang, tapi yang jelas yang mungkin bisa teman-teman jalankan segera itu adalah yang 4. Ada banyak cara yang lain, mungkin ada juga yang mungkin saya nggak tahu. Jadi nggak saya tulis, tapi yang saya tahu dan pernah saya jalankan ini adalah 4 ini ya. Nah, ini bisa banget teman-teman jalankan dengan pengetahuan seadanya, asal teman-teman terus belajar. Paling itu aja syaratnya, terus belajar dan jangan jangan malas gitu aja. Oke ya, jadi itu beberapa cara, dan saya jamin ya semuanya ini udah pernah saya laksanakan, semuanya sudah pernah dan masih, kecuali beberapa dari ini yang udah nggak saya pakai lagi ya, tapi bagian besar ini masih saya jalankan dan tetap menghasilkan pundi-pundi uang. Oke, nah sekarang bagaimana caranya teman-teman itu menjadi blogger. Nah, teman-teman udah tahu gimana dapatin uang, tapi untuk jadi blogger itu ternyata nggak mudah. Caranya gimana? Yang pertama, teman-teman buat blog dengan tujuan yang baik. Kalau saran saya, buat blognya jangan semata-mata buat cari duit. Karena kadang kalau teman-teman mengejar duit, ngebuat blog tapi ngejar duit, itu saya udah menyaksikan banyak banget orang yang mencoba dan gagal. Nah, kenapa? Karena begitu sebulan, 2 bulan duitnya nggak ada, dia akan patah semangat, nggak sabar, kemudian berhenti. Kemudian bilang, ah ini cuma bohongan gitu. Padahal udah banyak banget orang yang dapat duit dari blog gitu ya. Nah, kenapa? Karena tujuannya itu kurang mulia menurut saya. Baik sih, baik. Cari duit itu juga baik, tapi kurang mulia gitu. Kalau bisa ditambahin tujuan-tujuan yang lain, misalnya untuk berbagi, untuk apalah gitu ya, untuk tujuan yang lebih mulia. Kemudian tentukan tema dan niche. Nah, ini juga penting. Teman-teman kalau bikin blog atau nulis di blog itu harus juga tentuin temanya dan niche-nya. Siapa yang ingin teman-teman sasar gitu, target marketnya siapa. Nah, jangan nulis campur kayak gado-gado gitu. Hari ini nulis tentang parenting, bulan depan nulis tentang gamer gitu, bulan depannya lagi nulis tentang panahan, bulan depannya lagi nulis tentang mancing. Jadi pembacanya bingung gitu. Nah, karena terlalu campur aduk, pembaca juga nggak senang. Artikel pertama dia senang banget sama blog teman-teman, tapi begitu artikel kedua, ketiga itu udah nggak nyambung kan temanya, jadi dia udah lari, udah dari blognya teman-teman. Jadi tentuin tema, kemudian tentuin target market yang ingin disasar. Misalnya ingin target marketnya itu ibu-ibu, jadi temanya ya disesuaikan sama ibu-ibu. Dan teman-teman harus disiplin, jangan ambil tema yang lain. Kemudian teman-teman juga harus suka menulis.
Kalau teman-teman nggak suka menulis, ini akan menjadi siksaan buat teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka nulis, ya udah jangan jadi blogger. Lebih baik jadi YouTuber atau yang lain. Kalau suka ngomong misalnya ya jadi vlogger juga bagus gitu kan, jadi YouTuber. Sama sama juga gitu, uangnya juga banyak di situ kalau emang pengen cari duit gitu kan. Oke, jadi harus senang menulis. Kenapa? Karena kalau teman-teman senang menulis, jadi blogger ini bakal sangat menyenangkan sekali. Enjoy rasanya gitu kan, menyenangkan. Kemudian yang terakhir tentu konsisten. Kalau sebulan nggak dapat, teman-teman harus maju terus sampai 2 bulan gitu. 2 bulan nggak dapat, maju terus sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Bahkan ada yang sampai setahun baru mendapatkan hasil. Tapi kalau udah seperti itu, biasanya sekali dapat hasil, itu hasilnya banyak. Seperti itu. Nah, itulah cara garis besar lah ya, kira-kira untuk menjadi blogger yang baik dan menghasilkan. Nah, oke, mungkin itu jadi... Oh iya, yang terakhir itu kembangkan blognya. Kembangkan blognya yaitu dengan terus menambah artikel-artikel baru. Kalau bisa tiap hari nulis, itu bakal cepat banget perkembangannya. Dan kemudian kita akan bahas kesimpulan. Kesimpulannya, blog bisa banget digunakan untuk mencari rezeki. Nah, bisa banget, bisa per bulan dapat duit. Dan jumlahnya itu besar, nggak main-main gitu kan. Bisa 10 juta, bisa belasan juta, bahkan ada yang sampai ratusan. Kalau teman saya di komunitas itu bahkan sampai miliaran gitu kan. Tapi dia udah pakai tim gitu. Udah perusahaan bentuknya PT tapi ngeblok gitu. Nah, kesimpulan kedua, cari rezeki itu sama aja, perlu konsisten dan kerja keras. Nah, ini dia. Jadi banyak orang yang menyangka bahwa ngeblok itu mudah aja. Hal inilah yang bikin justru mereka nggak berhasil karena menganggap remeh gitu. Akhirnya nggak konsisten dan nggak mau kerja keras. Kalau saran saya, teman-teman cukup bikin blog sederhana dengan satu tema, kemudian konsisten ngisinya. Kalau bisa satu hari satu artikel, nah pelajari SEO-nya. Apa itu SEO? Nanti tonton video saya tentang apa itu SEO ya. Kalau dijelasin juga pada video kali ini, waduh bisa sejaman gitu ya. Nah itu. Nah, itulah kira-kira ya kesimpulan dari video kali ini. Jadi teman-teman yang mulai belajar tentang blog, ayo semangat. Teman-teman pasti bisa sukses dengan ngeblog. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.